Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Nggak terasa penghujung tahun udah mulai deket, dan handphone-handphone baru pun nggak berhenti bermunculan. Nah, di bulan Agustus dan September ini juga ada handphone baru yang nggak kalah bagus dan pastinya buat ngiler. Mau tahu apa aja? Simak video ini sampai habis ya. Ini dia 6 handphone terbaru bulan Agustus dan September 2020 versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang keenam, Xiaomi Mi 10 Ultra. Xiaomi menambah satu lagi handphone di jajaran flagship mereka dan langsung punya spek paling atas di kelasnya. Handphone ini berfokus pada kamera dengan kombinasi 4 kamera yang terdiri dari 48 megapiksel lensa wide, 48 megapiksel lensa periskop telefoto hingga 120 kali hybrid zoom, 12 megapiksel telefoto, dan 20 megapiksel ultra wide yang langsung jadi peringkat pertama di DxOMark. Selain itu ada juga prosesor level dewa Snapdragon 865, layar melengkung OLED, resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz, fingerprint under display, dan baterai 4500 mAh juga hadir di handphone ini dengan dukungan fast charging super cepat 50 Watt. Yang kelima, Asus Zenfone 7 Pro. Satu lagi flagship baru Asus penerus generasi sebelumnya, Asus Zenfone 7 dan Zenfone 7 Pro, yang perbedaannya itu hanya terletak di kapasitas storage-nya aja. Dan handphone ini juga masih membawa kamera ciri khasnya, yaitu kamera flip yang kali ini mengusung triple kamera 64 plus 8 dan plus 12 megapiksel. Displaynya menggunakan panel Super AMOLED ukuran 6,67 inci Full HD Plus dan refresh rate 90 Hz. Prosesornya menggunakan Snapdragon 865 terbaru dan RAM kapasitas 8 GB per 128 GB. Sayangnya fingerprintnya belum under display yang terletak pada bagian samping, tapi pada baterai ada kapasitas besar 5000 mAh dengan dukungan fast charging super cepat 30 Watt. Salah satu produk terbaru dari Infinix yang akan hadir hari ini adalah Infinix Smart 5. Yang keempat, Infinix Smart 5. Infinix bangkit lagi tahun ini dengan mengeluarkan handphone murah sekali, Infinix Smart 5 yang punya spek layar HD Plus ukuran 6,6 inci. Prosesornya menggunakan MediaTek Helio A20 dengan sistem operasi Android Go Edition dan RAM 2/32 GB. Kameranya punya triple setup 13 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel dan udah punya fingerprint scanner di bagian belakang. Sedangkan baterainya terpasang kapasitas 5000 mAh dengan standar charging 10 Watt. Yang ketiga, Vivo Y20. Prosesor kelas pemula atau entry level Snapdragon 460 mulai banyak beredar dan termasuk pada Vivo Y20 ini yang punya layar ukuran 6,51 inci HD+, kamera triple cam 13 megapiksel, serta kamera depan 8 megapiksel. Handphone ini juga punya desain rapi karena fingerprintnya itu terletak pada bagian samping. Dan satu kelebihan Snapdragon 460 ini adalah kemampuannya mendukung fast charging 18 Watt untuk mengisi baterai Vivo Y20 ini yang punya kapasitas besar 5000 mAh. Yang kedua, Infinix Zero 8.
Akhirnya Infinix punya flagship killer sesungguhnya dengan spek yang sangat cadas buat para pesaingnya, Infinix Zero 8. Handphone yang punya bentuk kamera belakang unik, nggak seperti handphone sekarang ini. Salah satu kelebihan handphone ini adalah layarnya udah Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Kemudian prosesornya juga lumayan oke, ada chipset MediaTek Helio G90T dan RAM besar 8/128GB. Kamera uniknya ini mengusung quad cam 64+8+2 dan +2 megapiksel dan kamera depan punch hole dual cam 48+8 megapiksel. Fingerprint ada di bagian samping, kemudian ada baterai kapasitas 4000 mAh dengan dukungan fast charging super cepat 33 watt. Wah, good luck ya Infinix. Yang ke-1, Oppo A53 2020. Oppo menghadirkan satu handphone cantik dengan Snapdragon 460-nya dan layar elegan yang menggunakan kamera punch hole yang disebut Oppo Neo Display. Di dalam dusnya ini terdapat satu kotak putih yang berisi buku panduan dan kartu garansi. Kemudian dapat satu softcase TPU bening. Terus lagi ada kepala charger yang mendukung fast charging 9V 2A atau 18 watt. Dan terakhir ada kabel data yang sudah menggunakan USB Type-C. Desain Oppo A53 ini lumayan terlihat elegan dan cakep juga. Di bagian kanannya cuma ada satu tombol power. Di bagian atasnya bersih nggak ada apa-apa. Di bagian kiri ada tombol volume dan SIM card tray yang berisi 3 slot. Sementara di bagian bawahnya ada jack audio 3,5 mm, port USB Type-C, dan speaker grill. Lanjut di bagian belakangnya ada modul kamera yang berisi 3 kamera dengan kombinasi 13 megapiksel lensa utama, 2 megapiksel lensa makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Dan ada satu lampu LED flash. Desain belakangnya ini juga lumayan cakep dan elegan juga ya, yang terbuat dari plastik atau polikarbonat. Namun finishingnya itu sangat glossy sekali, jadi sepertinya bakalan gampang tercap sidik jari. Display Oppo A53 ini berukuran 6,5 inci, panel IPS LCD yang resolusinya itu masih HD+. Terus aspek rasionya udah 20:9. Ada proteksi Gorilla Glass 3 juga. Dan kelebihan paling utama dari displaynya ini adalah sudah mendukung refresh rate 90Hz. Dan fitur ini juga bisa diaktifkan atau tidak diaktifkan untuk menghemat baterai. Kemudian displaynya ini juga sudah menggunakan punch hole kamera berisi 16 megapiksel dan pastinya jadi kelihatan mewah dan luas. Pada prosesor, handphone Oppo A53 menggunakan chipset Snapdragon 460 dan RAM kapasitas 4GB per 64GB. Ini bukan chipset baru sebenarnya, sudah diperkenalkan Januari lalu dan salah satu fitur utamanya adalah mendukung pengisian cepat 18 watt. Dan ada satu lagi nih kelebihan Oppo A53 yang sangat jarang dimiliki oleh handphone lain, bahkan sekelas flagship sekalipun, yaitu speaker stereonya. Jadi handphone ini punya dua output speaker, yang pertama ada di bagian bawah, dan yang kedua di bagian earpiece-nya yang juga berfungsi untuk speaker telepon. Otomatis suara nonton YouTube atau main game jadi lebih asik kedengarannya. Jadi stereo speaker ini menjadi salah satu daya tarik dari handphone ini. Handphone ini punya fingerprint di bagian belakang dengan kecepatan yang lumayan cepat. Letaknya juga pas, nggak ketinggian atau kerendahan. Terakhir, handphone ini dilengkapi baterai kapasitas 5000 mAh. Dan seperti yang udah dibahas tadi, handphone ini sudah mendukung fast charging 18 watt. Untuk mengetahui lengkapnya tentang Oppo A53 ini, nanti akan ada reviewnya di channel ini ya. Makanya jangan lupa buat subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Oke guys, itu dia tadi 6 handphone terbaru di bulan Agustus dan September ini versi ponsel heboh. Sebagian udah ada dijual dan sebagian lagi mudah-mudahan segera dijual resmi ya. Yang pasti semua handphone ini sangat menggoda buat kita.
Jadi siap-siap aja nabung mulai sekarang ya, supaya bisa belinya cash nanti. Dan jangan lupa juga link pembeliannya udah disertakan di bawah ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Pakai masker kalau keluar rumah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.